Selamat datang di channel kami. Pernahkah kamu merasakan akhir bulan itu rasanya begitu cepat, begitu berat? Gaji yang masuk seolah sudah punya jadwal sendiri untuk pergi lebih cepat dari yang kita kira-kirakan sebelumnya. Harga-harga naik tiap hari, dan harga mulai dari beras, minyak, sampai ongkos transportasi itu lebih menanjak, membuat dompet kita terasa makin tipis. Rasanya pahit sekali. Walaupun kita sudah berusaha hemat, tetap saja uang seolah tidak cukup untuk kebutuhan yang ada. Saya juga pernah berada di posisi seperti kalian. Bangun pagi dengan semangat kerja, lalu pulang dengan kantong yang sama tipisnya seperti saat berangkat. Cicilan rumah, biaya sekolah anak, kebutuhan pokok, semua menumpuk. Kadang saya berpikir, kalau saya jual modal lebih besar, mungkin semuanya akan lebih mudah. Tapi kemudian saya sangat sadar, banyak dari kita percaya bahwa untuk memutar uang atau menambah masukan, modal besar adalah kunci dari keberhasilannya. Padahal itu tidak benar. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran, kalau tidak punya modal, ya sudah, hidup pas-pasan aja. Kita lupa bahwa ada cara untuk membuat uang bekerja. Di tengah tekanan ekonomi Indonesia saat ini, dengan inflasi yang terasa di setiap pembelian harian naik terus, kenaikan harga BBM hingga biaya pendidikan yang semakin melambung, rasa cemas finansial menjadi teman setiap keluarga. Kita merasa terjebak antara kebutuhan yang mendesak dan pendapatan yang tetap. Rasanya setiap rupiah keluar seperti ada yang menunggu. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang saya sering terlupakan. Kemampuan kita mengelola, memutar, dan memanfaatkan apa yang kita dapat. Kita terlalu soal jumlah tapi lupa untuk strategi, ketekunan, dan pemahaman yang tepat. Dan itulah yang ingin saya bagikan kepada kamu hari ini. Bagaimana kita bisa menemukan jalan untuk memutar uang bahkan saat modal kecil. Jika kamu pernah merasa lelah dengan gaji pas-pasan, maka jalan keluarnya adalah menahan kebutuhan. Percayalah, kamu tidak sendirian, banyak orang yang seperti kalian. Dan lebih dari itu, jalan yang bisa kita tempuh untuk tepat bergerak, tetap produktif, dan menemukan keseimbangan finansial, meski dalam kondisi yang terbatas. Kenyataannya, hidup di kota besar dengan semua kebutuhan yang tinggi, sewa kos yang tinggi, transportasi, serta makanan sehari-hari membuat uang seolah-olah habis. Suatu malam saya duduk di kamar kos, menatap saldo rekening yang tinggal sisa beberapa ratus ribu. Saya merasa putus asa. Saya sempat berpikir, mungkin saya memang tidak cukup pintar, tapi kemudian saya menyadari sesuatu bukan soal pintar atau tidak, tapi soal bagaimana saya memanfaatkan apa yang saya punya. Saya mulai mencatat setiap pengeluaran dari 5.000 untuk jajan kopi sampai 100.000. Awalnya terasa menyebalkan, tapi lambat laun saya mulai melihat pola. Sebagian besar uang habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bisa diatur ulang. Bukan menambah modal, tapi memutar uang yang sudah ada dengan cara yang lebih cerdas. Saya menawarkan jasa kecil-kecilan kepada teman-teman dan hal-hal yang tidak membutuhkan modal besar. Misalnya membantu orang lain mengurus administrasi online, menjual produk, dan lain sebagainya. Awalnya hasilnya sedikit,
tapi secara konsisten uang yang masuk saya alokasikan untuk kebutuhan pokok, dan sedikit banget yang saya gunakan ini. Ada satu pengalaman yang sangat membekas. Saya pernah membantu seorang teman menjual produk kerajinan tangan online. Saya tidak mengeluarkan modal, hanya membantu memasarkan dan mengatur pengiriman. Dari sana saya mendapat komisi kecil. Nah, kemampuan itulah yang harus kita asah terus. Sejak saat itu saya mulai menyadari bahwa bukan gaji kecil yang pas-pasan, tapi bagaimana cara kita untuk mengelola uang dan untuk mendapatkan penambahan modal. Sebenarnya pengalaman itu mengajarkan saya satu hal dalam ekonomi Indonesia, yaitu tentang ketidakpastian di berbagai sektor. Yang paling penting adalah bagaimana kita memutar uang, bukan menunggu modal besar. Percayalah bahwa dari pengalaman pribadi ini, saya ingin kamu tahu, bahkan jika kamu merasa terhimpit oleh gaji pas-pasan, kalian bisa menatap ekonomi yang sangat cerah. Ketika kalian merasa terhimpit oleh gaji yang pas-pasan, bahkan jika keadaan ekonomi terasa menekan, masih ada cara untuk bergerak. Dan itulah yang akan kita bahas dalam segmen ini. Jika pengalaman saya mengajarkan satu hal, yaitu untuk memutar uang tidak selalu butuh modal besar, banyak orang berpikir bahwa untuk menambah pemasukan, kita harus punya tabungan, aset atau investasi yang banyak. Bayangkan uang seperti air. Kalau kamu punya sedikit air saja, tapi mengalirkannya dengan cerdas, bisa mengaliri kebun-kebun kecil. Tapi kalau kamu hanya memupuknya di ember, meskipun banyak, tidak akan menghasilkan apa-apa. Sama halnya dengan uang. Jika kita diamkan atau gunakan tanpa strategi, ia akan habis begitu saja. Sekarang banyak masyarakat di kota-kota Indonesia kini memanfaatkan ekonomi digital dengan modal kecil atau bahkan tanpa modal. Seorang ibu rumah tangga misalnya bisa mulai berjualan makanan atau membuat kerajinan tangan melalui WhatsApp atau media sosial. Modalnya minim, tapi hasilnya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh, mahasiswa yang tidak punya modal bisa memanfaatkan skill desain dan menulis untuk freelance tanpa mengeluarkan uang untuk kantor atau peralatan mahal. Bahkan satu proyek kecil bisa memunculkan peluang baru. Misalnya, teman kita merekomendasikan jasanya ke orang lain. Dan dari sini kita terlihat memutar uang bukan soal jumlah, tapi soal aksi dan strategi. Satu halnya dengan inventarisasi aset yang kamu punya. Uang sedikit tidak apa-apa, tapi skill harus bertambah. Semua itu bisa dimanfaatkan, dari mulai peluang kecil akan menjadi sebuah peluang besar dan menjadi fondasi. Memutar uang sedikit demi sedikit bisa lebih aktif daripada menunggu modal besar yang mungkin tak kunjung datang. Hal ini mengajarkan kita keseimbangan finansial. Kita tetap bisa menabung, memenuhi kebutuhan pokok, dan memutar uang untuk peluang tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan. Dan ketika kita berhasil mempraktikkan semuanya itu, bukan hanya kondisi finansial yang baik, tapi juga rasa percaya diri dan ketenangan dalam menghadapi ekonomi dunia. Dan di segmen berikutnya kita akan terlihat contoh nyata dari orang-orang Indonesia yang berhasil memutar uang tanpa modal besar. Agar konsep ini terasa lebih hidup dan inspiratif, maka kita mengulik beberapa kisah nyata.
Dari orang yang di sekitar kita yang membuktikan bahwa memutar uang bukan soal modal besar, tapi soal kreativitas dan keberanian mengambil peluang. Tokoh pertama yaitu Budi, penjual kopi keliling di Jakarta. Budi sebenarnya bukan orang kaya, bahkan awalnya tidak punya modal untuk membuka warung kopi. Ia hanya punya sepeda motor dan sedikit tabungan. Alih-alih menyerah, Budi memutar uangnya dengan cara sederhana. Ia membeli kopi saset, membuat minuman, dan mulai berjualan keliling komplek perumahan. Modalnya itu sangat minim, tapi caranya sangat brilian. Ia memanfaatkan lokasi strategis, jam sibuk tetangga, dan menawarkan harga yang ramah di kantong. Dalam beberapa bulan, ia menghasilkan pendapatan yang sangat menggiurkan. Bahkan ia bisa menabung serta membuka lapak-lapak kecil di depan rumah. Ini contoh nyata bahwa modal besar bukan penghalang, tapi kreativitas dan strategi yang harus kita terapkan. Dari cerita tersebut telah terbukti bahwa dari modal berputar tanpa menambah pengeluaran ekstra itu bisa membuat compounding. Dalam beberapa bulan kita akan melihat bagaimana cara kita untuk mengelola uang, dan lebih daripada itu yaitu memutar uang agar menjadi lebih berlipat-lipat ganda. Cerita ini bukan hanya inspirasi tapi juga pelajaran praktis. Di tengah tekanan ekonomi Indonesia, harga kebutuhan pokok naik. Kuncinya adalah keberanian, kreativitas, dan konsistensi. Di segmen berikutnya kita akan membawa cerita ini ke ranah pribadi. Saya akan mengajak kamu untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kamu bisa memutar uang dengan cara yang sesuai dengan kondisi dan dengan kemampuanmu. Sekarang mari kita berhenti sejenak dan merenung. Semua cerita dan konsep yang sudah kita bahas tentang Budi tadi sangat nyata. Tapi pertanyaannya, apa artinya bagi kamu? Coba pikirkan. Seberapa sering kamu merasa gaji pas-pasan sehingga membuatmu terjebak? Seolah setiap rupiah sudah punya jadwal sendiri untuk habis. Bagaimana rasanya menatap saldo rekening sementara? Kebutuhan mulai meningkat, cicilan rumah belum terbayarkan, dan biaya sekolah semakin tinggi. Perasaan itu wajar, dan banyak dari kita mengalaminya. Tapi sekarang, apa yang kamu bisa lakukan dengan apa yang kamu miliki sekarang? Apakah ada skill yang belum kamu manfaatkan? Apakah ada peluang kecil di sekitar yang bisa kamu putar untuk menjadi pendapatan tambahan? Refleksi ini bukan untuk menemukanmu, tapi untuk membuka ruang berpikir. Kadang kita menunggu kondisi sempurna, modal besar, pekerjaan lebih baik, atau keadaan ekonomi stabil. Padahal, seperti yang sudah kita lihat, gerakan kecil sekarang bisa menimbulkan perubahan besar di masa depan. Bayangkan sejenak jika kamu mulai hari ini dan uangmu akan berlipat-lipat ganda. Mungkin kamu bisa menutupi kebutuhan yang selama ini membuatmu cemas. Mungkin kamu bisa menabung sedikit demi sedikit, atau bahkan kamu bisa membuka jalan baru yang sebelumnya kita tidak terpikirkan. Bagaimana cara kamu menyeimbangkan kebutuhan hidup? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah keterbatasan menjadi modal? Dalam kondisi ekonomi Indonesia yang menantang, bagaimana kamu bisa memanfaatkan untuk memutar uang? Refleksi ini bukan soal cepat kaya, ini adalah soal mengambil kendali mulai dari hal-hal kecil dan membangun
pola yang konsisten. Bagaimana cara mutar uang? Bukan hanya untuk kebutuhan finansial, tapi untuk merasa aman, percaya diri, dan keseimbangan hidup. Dari hal kecil itu, perlahan tapi pasti kamu membangun kemampuan untuk memutar uang, bahkan tanpa modal. Jadi teman-teman, jika ada satu hal yang ingin saya tekankan dari semua yang kita bicarakan hari ini, itu adalah hidup kenyamanan. Hidup nyaman bukan soal besar kecilnya gaji, tapi soal bagaimana kita mengatur uang yang kita dapat. Kamu bisa hidup tenang meski gaji pas-pasan, dengan menentukan prioritas, membiasakan disiplin, dan memberi makna pada setiap rupiah. Awalnya terlihat biasa, tapi lama-lama akan berubah, akan berbuah, dan bisa membuat kemanfaatan pada diri kita. Begitu juga dengan pengelolaan gaji. Konsistensi dan kesadaran akan hasilnya terasa besar seiring waktu. Sekarang saya ingin mengajak kamu untuk merefleksi dan bertindak. Mulai hari ini, coba catat pengeluaranmu, tentukan prioritas, dan sisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Lalu rasakan bedanya. Rasakan kendali atas hidupmu sendiri, dan kalian bisa hidup bebas.